Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya bahwa kesempatan kita untuk dapat beribadah pada saat ini karena kebaikan Tuhan, amin. Dan terlebih lagi karena kita mengasihi Tuhan, amin. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari bersyukur karena keajaiban yang kita rasakan dan kita alami saat ini. Yesus, kami menyembah Raja, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu Bapak menyampaikan tentang Mazmur 23. Ya, di Komsel kita bahas, dan hari ini kita akan bahas kembali. Kita akan buka Mazmur 23. Ya. Mazmur pasal 23. Saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur Daud Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan buka lagi di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu juga adalah murid-murid. Kita akan buka lagi di Mazmur pasal pertama. Kita baca banyak hari ini Bapak Ibu. Ya. Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ke 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini dari 3 pasal yang kita baca, kita mau sama-sama belajar tentang hidup bergantung kepada Allah. Saya coba cari arti kata bergantung. Ya, bergantung bukan kayak Tarsan ya. Tapi di sini adalah bergantung kepada Allah. Bergantung itu artinya berpaut atau berpegang atau bersangkut pada sesuatu yang lebih tinggi atau bersandar. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kita lihat bahwa keadaan itu nggak akan semakin baik sepertinya. Ya, kita lihat Metro itu merupakan satu-satunya kota di Sumatera yang tertinggi COVID. Ya, kalau kita lihat itu pasti menakutkan. Saya kemarin dapat postingan, ada beberapa gereja karena zona merah ibadahnya kembali online. Kita bersyukur, dan pesan saya tetap jaga prokes ya Bapak Ibu ya. Ingetin, tegur teman-teman yang maskernya itu nggak pakai ya. Diingatin, bukan berarti kita sok-sokan, tapi kita mau jaga diri kita, jaga juga orang-orang di sekitar kita. Nah Bapak Ibu, kalau lihat kita dengan keadaan seperti itu, ini yang kita alami. Kalau kita tidak punya tempat bersandar yang tepat, kita akan hancur. Ya, kita akan binasa. Kenapa? Seringkali kita manusia itu bergantung atau menyandarkan sesuatu, tujuan kita itu dengan sesuatu yang salah. Sehingga kalau kita terkena masalah, terkena badai, itu sangat mudah kita jatuh. Waktu Bapak bilang, Bapak mau keluar kota, kamu gantiin Bapak gitu. Saya sampai bergumul, Tuhan saya mau ngomong apa nih? Karena beberapa minggu kemarin otak saya nggak bisa mikirnya cuma rapat selesai sudah gitu ya. Ini saya coba paksa, Tuhan aku ini apa ya? Gitu. Lalu selesai itu komsel, kembali Pak Parlin waktu di komsel juga sampaikan dalam Mazmur 23, oleh karena namanya. Lalu Tuhan ingatin saya seorang tokoh yang kemarin juga masih dibahas oleh Bapak, yaitu seorang Daud. Saya pikir Daud itu hidupnya bergantung luar biasa dengan Tuhan. Dari ketiga pasal pembacaan Bapak Ibu, saya nggak akan bandingin Mazmur pasal 23, Yohanes pasal 15 atau Mazmur pasal 1. Tetapi saya lihat di situ yang Tuhan ajar di hari-hari saya itu bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Mazmur 23 dibilang Tuhan adalah gembala. Gembala itu apa sih? Pemimpin, ya. Dia yang memimpin. Kalau ada sesuatu yang terjadi dengan domba-dombanya, yang maju duluan bukan domba-dombanya, tetapi gembala. Kita lihat domba itu nurut, jadi seperti dia bergantung sama gembalanya. Sama seperti kita. Kita harus bergantung, kita harus tahu siapa sih tempat bergantung kita. Bukan karena bergantung karena penghasilan kita. Tidak. Banyak orang-orang di sana sekarang yang hancur usahanya, yang tidak bekerja lagi, yang tadinya mungkin gajinya jutaan harus terima sekian dan tidak bisa menutupi kebutuhan. Bapak Ibu, kalau kita menggantungkan sesuatu dalam hidup kita dengan yang salah, penghasilan kita, harta kita, atau kekuatan kita, kita akan hancur. Tapi saya percaya jika kita mau menggantungkan hidup kita kepada Tuhan,
sekalipun dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu yang menjaga kita. Amin. Gada Tuhan, perlindungan Tuhan itu sempurna buat setiap kita. Di Yohanes 15 dibilang, akulah pokok. Ranting tidak akan berbuah, dia nempel, jadi dia bergantung, dia tahu ada sumber. Sama seperti di Mazmur pasal pertama, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, artinya dia dekat. Pohon ini di Mazmur 1 itu dekat dengan sumber air. Ya, ada 3 hal yang saya catat Bapak Ibu. Dalam Mazmur 23 saya tadi sampaikan bahwa Tuhan adalah gembala. Dia adalah sumber perlindungan bagi kita. Dia adalah Allah yang akan bertanggung jawab, membawa kita ke padang rumput yang hijau. Ya, walaupun dengan lembah-lembah kekelaman yang akan kita hadapi, Tuhan tidak akan pernah tinggalin kita. Yang kedua, Yohanes 15 itu pokok anggur yang benar. Itu bicara tentang sumber kehidupan. Ya, anggur tidak akan berbuah kalau tidak melekat pada batangnya, pada pohonnya. Ranting tidak. Kalau dia nggak melekat, dia nggak akan beroleh kehidupan. Sama seperti kita, kalau kita nggak melekat sama Tuhan, sepertinya walaupun kita lihat kita hidup, itu nggak akan lama. Lalu yang ketiga, di Mazmur pasal pertama, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya. Itu bicara ada sumber pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Dibilang pada musimnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, musim-musim hidup ini sekarang kita nggak tahu. Kita nggak akan pernah tahu lagi. Kenapa? Karena persekian detik kehidupan ini berubah. Tadi pagi saya nggak sengaja saya nyalain TV. Televisi akan berubah apa? Digital gitu, TV digital saya nggak ngerti. Ya, kita kayaknya kalau di rumah udah punya TV yang besar gitu kayaknya wah gitu. Tapi ini ada lagi nanti di TV digital. Artinya ada perubahan. Kalau kita nggak bergantung sepenuhnya kepada Allah, saya pastikan hidup kita akan seperti anak bungsu di kandang babi. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan itu kita berada di kandang babi. Makanya mari setiap kita bergantung sepenuhnya. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun yang dapat menolong kita kecuali Tuhan. Kekayaan kita akan habis. Ya. Kekuatan kita akan habis juga. Semakin tua kita nggak semakin kuat. Atau kita bangga mungkin dengan kecantikan kita, ya, Bu Fan udah gini-gini, ya, itu juga akan habis karena semua akan dimakan oleh waktu. Tetapi apa yang tidak akan habis? Kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ya, kasih setia Tuhan tidak akan habis. Makanya mari bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Adalah sumber dari segala sumber. Jadi Bapak Ibu kita nggak usah capek-capek. Saya lihat Pak Heri banyak mobil, banyak duit sama dekat-dekat Pak Heri. Menggantungkan sumber saya sama Pak Heri. Nggak usah capek-capek begitu. Kenapa? Kita langsung aja datang ke sumber segala sumber, yaitu siapa? Tuhan. Ya, karena Bapak Ibu dalam hidup manusia itu nggak pernah nggak berbuat kesalahan. Ya, siapa yang di sini nggak berbuat salah? Tapi kesalahan kita itu nggak membuat Tuhan menjauhi kita. Manusia akan menjauhi kita nggak kalau kita buat salah? Pastilah. Jangan dekat-dekat, jaga jarak. Ya. Bukan karena COVID aja, jaga jaraknya sama orang ini. Mulutnya jahat banget. Sering begitu kan? Atau orang ini nggak baik banget, nggak tulus banget gitu. Sering kali begitu. Tetapi Bapak Ibu, sumber dari segala sumber itu sudah satu paket. Sudah tulus. Kurang apa lagi coba?
aplikasi apa lagi ya? YouTube. Bapak Ibu lihat konten-konten sekarang nggak mendidik? Iya. Banyak pamer kekayaan, perseteruan, dan herannya orang Indonesia suka viewernya sampai banyak tuh juta-jutaan. Kasih penghasilan orang-orang yang saya bilang itu konten-konten receh, konten-konten murahan. Ya. Pamer, wah bisa beli apa heli, wah. Terus pamer buka rumah di balik pintu, wah rumah ini. Saya bilang banyak orang susah di sana. Nggak mendidik, ya. Sebenarnya tujuannya apa? Itu tujuannya juga masih cari duit kok mereka. Dapat akses. Kalau penontonnya banyak, fokusnya mau apa? Mulai ke diri sendiri. Atau yang lebih parah, memperlihatkan kesusahannya untuk minta belas kasihan orang. Ya. Padahal Tuhan kita lebih dari cukup memberikan kehidupan buat kita. Sebenarnya Bapak Ibu saya mau ajak kita berpikir, apa sih yang kita syukuri dalam hidup? Kesehatan, bisa napas, punya duit, giliran bayar angsuran bisa gitu. Hal sederhananya, apa yang harus kita syukuri adalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Bukan lagi bicara materi, bukan bicara lagi soal berkat. Siapa sih di sini yang nggak pernah mengalami kesulitan? Semua pasti. Tapi bagaimana cara pandang kita melihat pekerjaan dan karya Tuhan dalam hidup kita? Ada dua hal yang akan saya berikan buat kita semua sampaikan. Mengapa sih kita harus bergantung kepada Allah? Yang pertama, kalau kita baca Markus 4 ayat 35. Markus 4 ayat 35 sampai 41, tapi nggak usah dibaca, di situ banyak. Ini adalah kisah Tuhan bersama murid-muridnya mengalami badai, ya. Gampangnya Tuhan, kalau Bapak Ibu nanti baca ya, itu di pasal 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan cuma ngomong diam dan tenanglah. Kenapa kita harus bergantung? Yang pertama yang mau saya sampaikan buat kita semua, Tuhan mampu melakukan segala perkara. Ya, badai aja langsung nurut. Seketika itu teduh. Bapak Ibu pernah naik kapal laut ya? Ya, kita lihat ombak ya. Sepertinya itu lautnya tenang, padahal itu ombaknya di dalam itu. Saya kalau pergi ke Jakarta naik kapal laut, saya nggak berani deket pinggir-pinggir. Saya bayangin kalau saya nyemplung nggak ada yang nolong, mati saya. Karena saya pikir saya nggak bisa berenang, karena saya lihat gini, itu dalam banget ya warnanya begitu. Makanya saya kalau nggak ada teman saya nggak berani tuh. Kan biasanya ada yang orang-orang sengaja foto ya, pencitraan gitu kan, naik kapal gitu, padahal kapal feri. Belajar dong. Suruh bawa sih. Saya paling ngeri lihat air laut. Kenapa? Kalau saya nyemplung mati gimana nih? Matinya maksudnya bukan karena takut matinya nggak ketahuan gimana ujungnya. Wah, saya keruan ya. Kalau matinya di darat kan bisa ada ini, nggak di laut kan diobok-obok sama ikan nanti. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan mampu gitu. Beberapa tahun lalu saya punya kesempatan sebelum Krakatau itu menurut saya dengan teman-teman kerja itu berlibur ke Sabesi ya. Itu dari dermaga Cantik Kalianda itu nyebrang lagi. Saya pikir sebentar 1 jam. Nah, Sabesi itu dikelilingin oleh laut. Kemudian di jarak 2 jam atau 3 jam itu kita bisa ke anak Gunung Krakatau. Waktu itu masih nggak kayak sekarang. Bapak Ibu itu saya lihat malam itu kan bakar ikan kan. Kata orangnya saya dengar kan ada
Mbaknya tenang. Loh, nggak tenangnya kayak mana? Saya bilang gitu, duel gitu kan mbaknya. Saya pikir nggak tenangnya kayak mana? Itu mereka bilang itu teduh. Teduhnya air laut Bapak Ibu ya, bukan teduh kita diem aja. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, seketika itu bayangin aja itu yang dihadapi Tuhan dengan murid-muridnya. Gimana murid Tuhan gak panik? Ya panik lah. Hah? Tuhan malah kok tidur. Yang luar biasa Tuhan cuma ngomong apa? Diam, tenanglah. Kok enak banget gitu ya. Saya mau katakan bersama Tuhan mampu lakukan segala perkara buat kita. Makanya jangan salah kita bergantung. Ya, menggantungkan segala sesuatu itu sama Tuhan. Sekali-sekali jangan kita berpikir saya mau menggantungkan harapan saya kepada sebenarnya. Tidak ada begitu Bapak Ibu. Kita akan kecewa. Sama saudara aja kecewa. Yang satu darah, benar nggak? Saya kalau pulang ke rumah ribut aja sama adik saya sama kakak saya. Aduh aja gitu. Kadang kalau ngomong ini ada rasa sakit gitu kan ya. Itu saudara. Apalagi sama orang gitu. Maksudnya orang lain. Jajan ini. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita bergantung. Kenapa kita harus bergantung? Karena Allah itu mampu melakukan segala perkara buat hidup kita. Amen. Yes. Very yes. Bapak Ibu, jika kita masih mengandalkan kekuatan kita atau mengandalkan kecerdasan kita, menurut kita cerdas, atau strategi kehidupan kita di tengah dunia yang gak pasti, itu kita akan habis. Tetapi saat kita mengandalkan kedekatan atau saat kita mau bergantung kepada Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan hidup kita, dan kita akan melihat kemenangan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, alasan kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Ini bukan setengah-tengah, sepenuh, full heart, ya, full heart seluruh hidup, yaitu Yesaya 41 ayat 10. Kita baca sama-sama karena tadi kita belum baca sama-sama. Kita baca bareng-bareng ini. Yesaya 41 ayat 10. Oke, kita sama-sama ya. 3, 2, 1. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah engkau sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan. Dan amin. Sebab aku menyertai engkau. Alasan yang kedua, hal kedua yang membuat kita harus bergantung kepada Allah, yaitu bahwa Allah itu pasti menyertai. Ayat ini loh yang ngomong, bukan saya, ya. Ayat ini loh, firman Tuhan loh yang ngomong. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Ini janji Tuhan buat kita semua. Seperti saya tadi bilang Bapak Ibu, kalau kita lihat di media sosial, begitu banyak orang yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan, melakukan banyak cara-cara yang murahan, cara-cara yang recehan, ya. Dan yang ngeri, anak-anak Tuhan itu ikut-ikutan. Saya nggak melarang, kalau Bu, saya ini suka TikTok, nggak apa-apa, saya juga suka nonton nih. Tapi dalam arti maksudnya, Bapak Ibu yang harus dapat kita pelajari bahwa banyak, kalau kita lihat, kalau kita sadari, kita dapat model-model atau contoh-contoh kehidupan itu sekarang mulai nggak benar. Nah lucunya kita anak Tuhan kadang suka ikut-ikutan. Saya mau bilang Bapak Ibu, pengajaran Tuhan, cara Tuhan mengajar kita itu bukan cara-cara murahan atau recehan.
Ya benar. Recehan tuh kayak koret-koret, kayak sisa-sisa. Padahal Tuhan kita itu memberkati kita bukan dengan koret-koretan, sisa koret-koretannya, bukan. Tapi sesuatu yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, seperti saya tadi bilang, sekarang banyak orang karena tujuannya penghasilan melakukan hal-hal yang ya seperti itu. Bisa lihatlah di TikTok, pengen viral, ya, dandanannya aneh, ngomongnya kasar, pengen viral, pengen dikenal, dan luar biasanya di Indonesia, di Indonesia kasih panggung semua itu orang-orang begitu. Padahal itu yang melihat juga anak-anak ya. Orang tua juga pasti nggak nyaman kalau lihat ada perseturuan nggak mendidik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tujuannya satu tadinya apa? Mau mendapatkan sesuatu dari yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua, kita bukan anak-anak recehan. Jadi jangan dalam hidup kita melakukan hal-hal yang recehan atau hal-hal yang murahan, ya, menghalalkan segala sesuatu. Tujuannya apa? Nikmati apa yang sudah menjadi bagianmu saja. Jangan pakai ukuran orang lain, ya. Jangan pakai timbangan orang lain. Mau pakai timbangan saya berat tuh sekarang. Timbangan berat ada maksudnya berat ya. Ya, jangan pakai ukuran orang lain. Timbangan kita itu berbeda-beda, ya. Timbangan kehidupan kita berbeda-beda. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari. Karena apa Bapak Ibu? Sekalipun kita sepertinya kekurangan, kita tetap harus bersyukur. Kita masih tetap hidup, Tuhan tetap setia. Saya terlampau percaya begini sama Tuhan saya, sama Tuhan kita. Gak ada orang yang percaya sama Tuhan dengan segenap hati dibiarin kekurangan. Ya, sekalipun mungkin makanannya gak semewah di hotel bintang 5, tapi saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan kita gak akan pernah biarin kita kekurangan. Kalau kita hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan, gak akan. Bu, kok saya masih kurang? Gak, kamu bukan buat makan, buat penampilan kok. Tujuannya Tuhan bukan untuk supaya penampilanmu hanya keren di luar, tetapi kualitas hidupmu. Kita terlampau berpikir untuk menerima sesuatu yang besar sama Tuhan. Jadi hal yang kecil yang sudah Tuhan kerjakan, kita seringkali kita gak lihat. Padahal hal-hal kecil itu adalah bukti penyertaan Tuhan yang sempurna buat kita. Kita semua pernah melakukan kesalahan, tapi Tuhan kita gak akan pernah berhenti untuk menyertai hidup kita. Bapak Ibu, ada kejadian lucu. Beberapa minggu lalu saya dapat tugas karena harus dikirim ke BPK official yang tempat saya kerja, bikin lagu sama jadi nyanyi gitu. Jadi waktu itu saya bikin harus 3 jenjang, SD, SMP, TK. Ya kalau SD saya anak-anaknya kenal, SMP masih kenal, lah TK saya aduh ini, ya lucu, ada luar biasa. Saya telepon namanya ngobrol-ngobrol, Bu saya nggak tahu lah anaknya pede apa enggak gitu. Ya udah mah anterin aja gitu. Sampai sekolah itu nggak tahu karena kan pokoknya itu murid saya, jadi mungkin dia sempat dengar Bu Ririn jadi nggak terlalu ini. Kami rekaman shoot tag video di Taman Kota. Sampai sana berhenti tek gitu. Tiba-tiba lagi keluar dari kendaraan dia bilang, Bu Guru, aku mau pipis. Saya pusing aja. Pipis anak-anak itu anak TK kecil. Saya nggak tahu di sebelah mana itu toilet di masjid apa itu. Saya datang tiba-tiba dia berhenti. Bu, udah keluar, saya mau pingsan. Keluar. Sampai basuh Bapak itu anak kecil. Ya udah, saya bawa, saya sih mau cari toilet. Ya nggak bisa juga sih depan orang begini banyak orang. Cewek loh, nggak. Saya nanti ngajarin nggak bener kencing di mana aja itu gurunya ngawur itu. Saya bawa ke toilet dong.
Udah selesai saya kan ngomel-ngomel gini, kok itu gak gerak sih, gerak gitu. Akhirnya diganti mau ambilin, dia deketin saya bisik-bisik, bukan anak saya kayak gitu kan. Bukan, bu, apa? Dia bisik, oh iya, saya cuma bilang gini, saya anterin ke mobil karena ada yang harus dibenerin bajunya nggak bener gitu. Kok kamu nggak ngomong itu kan ada guru ini A, B, C. Nggak tahu, kata dia begitu. Ini nggak yang SMP, yang nggak TK. Nah yang TK baru saya gini, bu aku mau pipis lagi. Saya bilang gitu. Saya balik lagi, saya sempat berpikir gini, oh Tuhan, maksudnya anak ini takut sama saya terus pipis di celana gitu ya Tuhan. Dalam hati saya emang gini, terintimidasi. Karena kan saya nggak pernah dekat sama anak TK ini, maksudnya hanya tahu ini adanya ini, cuman kan karena nggak pernah berkomunikasi gitu. Terus ada mamanya datang bilang, ya ampun bu, saya minta maaf. Enggak mas, saya minta maaf. Loh kenapa? Saya pikir dia takut, jadi dia nggak berani ngomong kalau mau pipis gitu. Jadi gitu, jadi wah, hari itu saya bilang, wah ternyata kalau ngajar itu nggak ngomong anak SD, anak TK sama aja, SMP juga begitu gitu. Nah waktu itu dari kejadian ini saya belajar bahwa seringkali kita hidup seperti kayak saya tadi cerita anak TK, tiba-tiba buat kesalahan, tiba-tiba ngomong pipis sudah nggak tahan keluar, ya. Saya aja manusia gini, panik lah itu anak orang pipis di celana gitu kan, panik. Tapi Tuhan kita enggak. Tuhan kita tetap apa? Sekalipun kita melakukan kesalahan tetap menyertai. Ini kesaksiannya yang luar biasa udah nih. Bu Ririn itu anaknya nanya lagi loh, kapan diajak rekaman? Loh, saya bilang gitu. Jadi nagih, saya bilang gitu. Tadinya sama pakai pempes bu, nggak jadi, nggak taunya dia ini. Bapak Ibu seperti halnya anak kecil tadi, kita sedang melakukan kesalahan, ya. Dan kesalahan itu kadang sepertinya membuat malu Tuhan loh, ya. Tapi Tuhan gak akan pernah berhenti menyertai hidup kita. Tuhan gak akan pernah berhenti untuk tidak menyertai hidup kita. Bapak Ibu, kita akan jatuh jika kita tidak melibatkan Tuhan kita. Ya, sepertinya walaupun kita sekarang punya kekayaan, punya ketenaran, punya uang yang banyak, punya kekuasaan, kalau itu tidak melibatkan Tuhan, cepat atau lambat saya pastikan kita akan hancur. Karena apa? Kalau kita sadari semua apa yang kita punya itu miliknya Tuhan, kita hanya bagian pengelola yang Tuhan percaya. Apapun kondisi kita, mari percayakan hidup kita pada Tuhan. Sebab Tuhan adalah setia, Immanuel, yang Dia yang hanya mampu memberikan kita kekuatan dan membuat kita mampu bertahan, hanya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya undang setiap kita bangkit berdiri. Dia sumber kekuatan hidup kita. Dia sumber kehidupan kita dan tidak akan pernah tinggalkan kita